ini, dan selamat berdoa kembali katakan juga kepada umat yang sedang menonton acara ini. Pada hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, akan diadakan perayaan penerimaan sakramen Krisma di Gereja Paroki Santa Maria Immaculata, Banyumas. Krisma ini akan diikuti oleh 44 peserta yang telah mengikuti pembekalan dan pembelajaran selama kurang lebih 4 bulan terakhir. Dengan semangat dan juga motivasi yang luar biasa, mereka mengikuti pembekalan ini dari para pendamping sehingga pada hari ini mereka boleh menerima sakramen penguatan. Perayaan ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Monsinyur Kristoforus Triharsono selaku Bapak Uskup di Keuskupan Purwokerto, dan akan dipimpin juga oleh Romo Paroki Santa Maria Immaculata Banyumas, yaitu Romo Nicola Arifin dan juga Romo Setiawan. Perayaan akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ritus pembuka, liturgi sabda, upacara penerimaan Krisma, liturgi Ekaristi, dan juga ritus penutup. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah perayaan selesai, kita juga akan mengadakan bersama secara sederhana dan penuh kebersamaan di Aula Santo Yohanes yang akan dihadiri oleh seluruh umat yang hadir pada saat ini dan juga Bapak Uskup dan para romo yang hadir pada acara ini. Kami mohon doa dan juga dukungannya untuk seluruh peserta Krisma yang akan menerima Krisma pada hari ini. Mendoa untuk semuanya supaya mereka setelah menerima sakramen ini semakin dikuatkan imannya dan semakin bertekun dalam karya pelayanan mereka. Selamat mengikuti upacara ini dengan iman dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Berkat. Sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui
dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. sesuai dengan tugas yang diperintahkan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah desa. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku semuanya, para krismawan-krismawanti yang saya kasihi, selamat pagi berkah dalam. Keusupan Sufragan Purwokerto itu luar biasa kaya. Kaya akan apa? Kaya akan nama Niko. Ada 3 pastor nama Niko di sini, di keusupan ini, lalu ada 1 uskup. Saking kayanya, saking bekerja bersamanya, saking itu semuanya setia dan semuanya bisa bersama-sama.
Coba deh kalau lagi berjalan, panggil Niko, semuanya nengok. Lalu yang selanjutnya lagi juga luar biasa kalau melihat di gereja ini, di mana Roh Kudus atau Tuhan itu hadir dalam kesederhanaan, dalam kesunyian, dalam yang disebut dengan sesuatu, maaf, kemiskinan. Kemiskinan bukan berarti hanya harta benda. Saya merasa hadirnya Tuhan di sini terasa sekali. Ini juga luar biasa. Yang sakramen Krisma hampir semua ini, ya mungkin umatnya cuma segini, jadi hampir semua jadi Krisma dapat. Lalu dari semangatnya juga luar biasa di sini, adanya Roh Kudus, semuanya muda-muda dan kecil-kecil. Untung saya tidak bawa tongkat yang berat, ini ringan ini, tapi sudah keberatan. Kalau saya bawa yang berat, tapi yang bawa tongkat kecil sekali itu bisa ketiban itu. Semuanya semangat dan saya kira ini yang menjadi sesuatu tanda sebenarnya kehadiran Roh Kudus ada pada suatu tempat itu terasa. Saya biasanya juga senang misa di kampung-kampung, di stasi-stasi yang umatnya sedikit, yang umatnya sekali lagi sederhana, yang sekali lagi juga suasananya begitu hening dan tenang dan baik. Itu saya senang di sana. Jadi saya menganggap ini paroki juga sama. Jadi kayak stasi yang tidak terlalu hingar-bingar, tapi menjadi sesuatu tanda yang baik untuk berdoa. Terima kasih kepada Moniko yang sudah mempersiapkan suatu situasi dan suasana yang baik untuk kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat biasa orang memilih apa yang selalu mereka lakukan. Jadi dianggap kalau sudah kebiasaan yang dilakukan olehnya itu adalah yang terbaik. Tidak pernah sekali lagi melihat orang lain yang berbeda pun itu baik. Dan bahkan kalau kita mau tahu, tidak terpisahkan antara yang lain dengan diri kita, dan termasuk juga salah satunya yang kita lakukan dengan yang dilakukan orang lain. Ambil contoh, kalau saya pernah menyampaikan yang namanya teoritis, praktis, dan praksis itu tiga-tiganya gak boleh dipisah-pisah. Gak boleh sekali lagi mengatakan teori semuanya bagus, teori semuanya bagus. Orang ngomong sabda, pelayanan, dan seterusnya, belajar, lalu juga memberikan dan berdoa, apa saja teoritis itu bagus. Ya tetap bagus, tapi sekali lagi, kalau iman tanpa perbuatan, berdoa tanpa berbuat sesuatu, sesudah pulang dari gereja, gak pernah berbuat apa-apa, gak ada praktisnya, gak bagus. Jadi harus ada praktisnya, iya. Apalagi yang sudah paling bagus adalah biasanya digunakan oleh kaum biara-biarawati, para imam, atau yang lain. Sesudah berbuat berdoa, sesudah berbuat membaca kitab suci, sesudah mau melakukan sabda, sesudah yang disebut juga dengan membaca buku-buku rohani dan seterusnya, lalu sudah itu melakukan dengan iman yang disebut tanpa perbuatan mati. Itu betul, jadi harus melakukan sesuatu, tidak hanya doa saja. Lalu praksisnya adalah kita merenungkan perbuatan kita tadi, merenungkan doa-doa kita tadi, merenungkan segala yang sudah kita buat tadi, teoritis dan praktis tadi. Itu namanya praksis. Apakah ikhlas atau rela atau tidak? Ini permasalahan kitab suci hari ini. Dua-duanya baik, dua-duanya benar, tetapi tidak ada praksisnya, tidak ada yang disebut dengan permenungan sesudahnya. Ini nanti saling menyalahkan. Juga nggak benar, Maria hanya dengar sabda, lalu duduk, dan itu yang terbaik bagi dia saat itu. Marta, saya kira juga baik, bukan jelek. Dia melayani, dia melakukan sesuatu, dan dia berbuat sesuatu baik. Tetapi sesudahnya karena tidak mempermenungkan,
dilakukan dengan ikhlas atau tidak, ngoceh. Di sini yang paling sering, ngocehnya itu loh. Kita sudah berbuat, ngoceh sesudahnya, tanda tidak ikhlas. Tanda saya itu sudah lelah, tanda itu saya sudah berbuat sesuatu. Jadi sebetulnya nggak disalahkan Marta dan Maria dan siapa saja, tetapi ketika orang berbuat sesuatu tadi teoritisnya ada. Teoritis itu bisa jadi membaca kitab suci, membaca buku rohani, lalu juga membaca hal-hal yang baik, lalu juga kita menggambarkan kabar gembira, lalu kita membaca dan sebagainya, dan berdoa, datang ke gereja itu masih teoritis. Sesudah dari gereja kita berbuat sesuatu untuk orang lain, melakukan sesuatu, sesudah dapat sabda baik, saya akan lakukan dengan bukti. Juga nggak benar kalau seandainya kita sering ke gereja, tapi terus berbuat jahat, tidak berbuat baik, dan tidak melakukan sesuatu pelayanan. Itu nggak benar, teori saja. Iman tanpa perbuatan mati, makanya perlu dengan perbuatan. Tapi ada banyak orang yang mengatakan nggak usah ke gereja. Yang penting berbuat baik, omong kosong. Sudah nggak ke gereja, nggak dibantu oleh Allah, nggak baca kitab suci, nggak tahu kebenaran dan kebaikan, bisa berbuat baik, tidak bisa, omong kosong itu semua. Jadi orang yang nggak ke gereja, yang nggak berdoa, yang nggak kenal Tuhan sebenarnya, tapi bisa berbuat baik, nggak bisa. Yang praktis itu. Nah disinilah dari kedua-duanya, sesudah kita ada teoritis, lalu ada praktisnya berbuat sesuatu. Sesudahnya, sorenya, malamnya merenungkan. Saya tadi buat berdoa itu supaya dilihat orang atau enggak? Saya berdoa tadi dengan ikhlas hati enggak? Saya berdoa tadi sungguh-sungguh berbicara sama Tuhan enggak? Atau saya sudah berbuat baik, sesudah itu saya ikhlas enggak? Jangan-jangan supaya dicatat, jangan-jangan supaya masuk kamera, jangan-jangan supaya dan seterusnya. Lalu perenungan itu mengungkapkan sesuatu keikhlasan yang baik. Inilah yang sempurna. Tetapi salah satunya nanti ini bisa saja, saya sudah ke gereja kok, saya sudah ke ini kok, saya sudah berdoa kok, tapi itu pasti doanya gak ikhlas. Hanya yang paling baik Maria itu tidak ngomel. Dia melakukan yang terbaik dalam arti kata saat itu memang membutuhkan doa, membutuhkan mendengarkan sabda. Saat membutuhkan dengarkan sabda, dengarkan. Marta juga baik, melayani. Tapi dia tidak mengambil yang terbaik. Melayani, sesudahnya ngoceh. Terus saudara juga hanya diam saja. Nah di situ. Marilah, para bapak itu semua, kita semua harus merangkum menjadi satu kesatuan yang baik, teoritis, praktis, dan praksis untuk menjadi sesuatu keimanan yang kuat dan baik. Termasuk juga sekali lagi di sini orang-orang yang mendapatkan Roh Kudus itu nanti cirinya itu bukan salah satunya dapat Roh Kudus lalu kita bisa berbahasa roh, hanya itu berhenti, tapi tidak bisa berbuat baik dan juga tidak dengan ikhlas hati dan sebagainya. Saya kira itu tidak lengkap. Roh Kudus itu nanti salah satunya menerima adalah ketika kedamaian hati kita, ketika ketentraman hati kita dekat dengan Tuhan, itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi merupakan sesuatu berkat rahmat yang luar biasa. Kedamaian itu bisa dirasakan. Itu salah satunya orang-orang yang mendapat Roh Kudus, dan saya percaya nanti dapat Roh Kudus sudah sakramen Krisma ini kita bukan menjadi yang penakut, menjadi yang dewasa dengan kuat, biasanya dengan tanda, biasa ditampar pipinya. Kalau sekarang nggak ditampar pipinya, nanti kalau yang cantik bukan ditampar tapi dilus-lus. Kalau yang nggak bagus kita tampar kencang gitu ya. Atau saya juga kadang-kadang takut kalau ngasih sakramen Krisma. Dulu pernah di Kebumen saya pukul kencang, tapi bukan pipinya ya, pundak, selalu pundak. Karena masa pandemi saya pundak. Pas maju yang satu, ternyata orang ini bertato banyak, wajahnya sangar. Saya mukulnya pelan daripada saya dibalas. Daripada ditangkis itu saya dibalas.
Tidak, tapi paling tidak itu suatu tanda bahwa kita ini sekarang sudah dewasa, sudah kuat, dan saya siap untuk mewartakan dengan berani. Kristus itu adalah penyelamat, Kristus itu adalah satu-satunya yang benar-benar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita berani untuk paling tidak, kita sudah berdoa, kita sudah punya iman, yuk sampaikan kepada yang lain, bukan sekali lagi dengan mewartakan saja kabar gembira, Kristus hebat, Kristus hebat, Kristus hebat, nggak perlu. Tapi dengan perbuatan kita, lihat orang Katolik yang sudah dapat sakramen Krisma berani bertanggung jawab dan luar biasa. Ditambah lagi, kita melakukan itu semua dengan ikhlas hati pada saat kita nanti berdoa kembali kepada Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, saya percaya saat ini sungguh Roh Kudus tidak hanya hadir pada yang Krisma semua ini, Krisma ini, tapi pada kita semua yang selalu sudah dapat pun, sudah berdoa, dan saya yakin Roh Kudus akan selalu menjaga dan menaungi kita melalui Yesus Kristus. Amin. Julius Raymond. Sila Vincentia Ivana Juliana. Eugenia Eva Lumina Munda. Gabriela Laurencia Cecilia de Sigla Católica.
Rivaldo Hendro, Jessica Maria Giovannia Marquez, Maria Margita Maya Yamsin, Gisela Francisca Corutore, Alphonsus Yosi Fernando, Anastasia Dunia Pinasti Putri, Vincentius Levin Sitio Abisia, Ricardo Franciscus Kurni, Maria Sumardi, Gabriela Adiludi Asmorinse, Gracia Lely Teresa, Federica Maurileli, Leticia Petra Eden, Rachel Maria Ardina, Christina Maria Andino, Alusius Christian Bayu Setiansi, Paulus Sigit Priantoro, Franciscus Yonatan, Kita lanjutkan dengan doa ulang.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahkan saudara kegembiraan, karena berkatnya dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah darinya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan
kelimpahan cahayanya. Amin. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah saudara-saudari sekalian diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan.